Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, insya Allah pada kesempatan presentasi hari ini, kami dari kelompok 1 ya, yang terdiri dari Hanif, Lili Epriana, Mutia Afifah, Nia Amelia, Rosa Indah Cahyani, Siti Khofifah, dan saya sendiri sebagai moderator Faldo Pradia Purnama akan menjelaskan tentang perkembangan fase prenatal. Kayak gitu. Jadi mungkin nanti di sini apa sih perkembangan fase prenatal secara umum, terus juga penjelasan fase prenatal secara perspektif Islam, terus juga dijelaskan tentang perkembangan kognitif, psikomotorik, afektif fase prenatal, terus juga pengaruh prenatal terhadap tingkah laku postnatal, terus juga tips agar anak semasa dalam kandungan berkembang dengan baik gitu. Jadi mungkin langsung saja ya untuk menghemat waktu, kita akan mendengarkan materi dari silakan Ocha. Iya. Persilakan. Pertumbuhan dan perkembangan masa prenatal. Istilah pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang berbeda. Pertumbuhan diartikan sebagai growth yang berorientasi pada aspek fisik seperti berat badan, pertumbuhan badan, bentuk tubuh, dan lain sebagainya. Sementara perkembangan diterjemahkan dari istilah developmental, yaitu perkembangan yang berorientasi pada faktor mental, kejiwaan, atau psikologi. Walaupun kedua istilah tersebut berbeda, tetapi tetap memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya, ketidakterpisahan dari keduanya adalah ketika bertambahnya umur seseorang, maka akan mempengaruhi sikap psikologi yang ditimbulkannya. Maka dari itu, pertumbuhan dan perkembangan selalu bersama dalam konteks kehidupan manusia. Pada pertengahan tahun 1940, dimulai untuk mengetahui segala kejadian pada masa prenatal yang sangat penting untuk dapat memahami secara utuh pola perkembangan yang normal. Masa prenatal bukan saja merupakan periode khusus dalam rentang kehidupan manusia, tetapi juga merupakan periode yang sangat menentukan. Dan sebelum adanya pengakuan dari para tokoh psikologi barat terhadap masa prenatal ini, tokoh psikologi timur, khususnya para tokoh psikologi Islam, telah lebih dulu menetapkan periode prenatal ini sebagai periode awal perkembangan individu. Dan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menjadi landasan utama para psikologi Islam yang telah memberikan informasi tentang dimulainya kehidupan manusia sejak janin berada dalam kandungan ibunya. Dan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, secara tidak langsung telah disebutkan bahwa selama periode prenatal ini, individu tidak hanya mengalami perkembangan fisik, melainkan juga mengalami perkembangan psikologis. Para ahli psikologi perkembangan meyakini bahwa kehidupan manusia dimulai dari bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur wanita. Sel sperma bergabung dengan sel telur atau ovum dan menghasilkan satu bentuk sel yang telah dibuahi yang disebut zigot, nutfah, dan sperma dan sel telur dibuat oleh sel-sel perkembangbiakan yang disebut sel benih atau germ cell. Sel-sel ini mengandung 46 kromosom yang didapatkan dari sperma ayah dan ovum ibu yang dibentuk menjadi 23 pasang. Dan setiap satu kromosom terdiri atas satu kromosom ayah dan satu kromosom ibu. Dan dalam pembuahan yang normal, ovum berada dalam salah satu tabung falopi yang bergerak dari satu ovarium ke rahim. Setelah satu sperma memasuki ovum, permukaan ovum langsung berubah sehingga tidak ada lagi sperma yang dapat masuk. Bila satu sperma telah menembus dinding ovum, maka inti sel saling mendekat. Membran yang mengelilingi masing-masing pecah dan kedua inti bersatu. Semua itu memperkuat anggapan yang menyatakan bahwa perkembangan dan kehidupan manusia dimulai dari masa prenatal, yakni sejak terjadinya pembuahan sel telur wanita dan sel sperma laki-laki dan terbentuknya zigot. 1. Yaitu tahapan perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu ada germinal, embrio, dan janin. Fase germinal yaitu
fase perkembangan prenatal yang terjadi 2 minggu pertama setelah proses pembuahan. Hal ini termasuk pembentukan telur yang telah dibuahi yang disebut zigot, pembelahan sel, dan melekatnya zigot pada dinding uterus. Pembelahan sel yang cepat oleh zigot merupakan tanda dimulainya fase germinal. Pada fase ini, sekelompok sel yang disebut sebagai blastitosis terdiri dari inti sel yang kemudian berkembang menjadi embrio dan tropoplas, lapisan luar-luar sel yang akan bertugas mendukung dan menyerupai dan menjadi embrio dan tropoplas. Lapisan luar sel yang akan bertugas mendukung dan menyuplai nutrisi pada embrio. Menempelnya zigot pada dinding uterus akan terjadi pada 10-14 hari setelah proses pembuahan. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nia. Baiklah, fase embrio, yaitu bagian dari perkembangan sebelum kelahiran yang terjadi dari 2 sampai 8 minggu sejak masa pembuahan. Selama fase embrio, kecepatan dalam proses pembedaan sel semakin intensif. Sistem pendukung pada sel mulai terbentuk dan organ tubuh mulai terlihat. Fase ini dimulai ketika blastitosis mulai melekat pada dinding uterus. Kumpulan sel ini kemudian dapat disebut sebagai embrio dan 3 lapisan pada sel. Endoderm embrio merupakan lapisan dalam sel yang berkembang menjadi sistem pencernaan dan pernapasan. Mesoderm merupakan lapisan yang berada di bagian tengah yang akan membentuk jaringan sirkulas tulang, otot, sistem ekskretosis, dan sistem reproduksi. Sementara itu, ektoderm merupakan lapisan terluar dari lapisan sel yang menjadi otak dan syaraf reseptor sensoris atau telinga, hidung, dan mata misalnya, dan kulit misalnya rambut dan kuku. Setiap bagian terbentuk dari 3 lapisan. Tugas utama endoderm membentuk organ yang menyelimuti bagian dalam tersebut, dan ektoderm membangun bagian permukaan tubuh. Bersamaan dengan terbentuknya 3 lapisan tersebut, sistem pendukung kehidupan pada embrio juga berkembang dengan pesat. Termasuk dalam sistem ini adalah amnion atau kantong ketuban, tali pusar kedua organ yang terbentuk oleh telur yang dibuahi dan bukan bagian tubuh dari ibu, dan plasenta. Amnion adalah sistem dukungan yang kehidupan yang merupakan kantong tipis atau amplop berisi cairan yang jernih tempat embrio dan berkembang mengapung. Tali pusar terdiri dari dua arteri dan 1 vena yang menghubungkan bayi dengan plasenta. Plasenta berisi kelompok jaringan yang memiliki bentuk seperti piringan dan di dalamnya terdapat pembuluh darah kecil yang terangkai antara ibu dengan bayinya, tetapi tidak tergabung. Pada saat kebanyakan wanita mengetahui mereka hamil, organ-organ utama mulai terbentuk. Dari organisme adalah nama untuk menyebut proses pembentuk organ selama 2 bulan pertama perkembangan prenatal pada minggu ketiga. Setelah pembuahan, saluran-saluran saraf berubah bentuk menjadi saraf tulang belakang. Saat memasuki 21 hari, mata mulai terbentuk, dan pada 24 hari, sel yang membentuk jantung mulai berdiferensiasi.
Selama minggu keempat, sistem urogenital mulai terbentuk dan lengan dan kaki mulai muncul. 4 ruang jantung mulai terbentuk dan mulai muncul pembuluh darah. Pada minggu kelima sampai ke-8, lengan dan kaki berdiferensiasi lebih lanjut. Pada masa ini, wajah mulai terbentuk, namun belum terlalu dapat dikenali. Saluran usus mulai terbentuk dan struktur wajah dimulai. Pada minggu ke-8, berat bayi baru mencapai 1/30 ons dan panjangnya baru 2,5 cm. C. Fase janin merupakan fase perkembangan sebelum kelahiran yang dimulai 2 bulan setelah proses pembuahan dan umumnya berlangsung selama 7 bulan. Pertumbuhan dan perkembangan semakin menunjukkan prosesnya yang luar biasa. Perkembangan otak adalah satu hal yang paling menakjubkan dalam perkembangan prenatal. Saat bayi dilahirkan, mereka telah memiliki kurang lebih 100 miliar neuron atau sel saraf yang mengatur proses informasi di bagian sel di dalam otak. Selama perkembangan prenatal, neuron bergerak ke tempat yang seharusnya dan mulai saling berhubungan. Bentuk dasar otak manusia disusun pada 2 trimester. Pertama pada masa perkembangan prenatal, trimester 3 dan 2 tahun pertama setelah dilahirkan ditandai dengan terhubung dan fungsinya neuron. 3. Trimester perkembangan prenatal. A. Trimester pertama 3 bulan pertama. Pembuahan minggu keempat. Panjang kurang dari 0,25 cm. Mulai terbentuk syaraf tulang belakang, sistem syaraf, sistem gastrointestinal, jantung dan paru-paru, kantong ketuban mulai membungkus bentuk awal dari tubuh dikenal dengan nama zigot. Yang kedua, minggu ke-8, panjang sekitar 2,5 cm. Wajah mulai terbentuk dengan mata, telinga, mulut, dan tunas gigi yang belum sempurna lengan, dan kaki mulai bergerak, otak mulai terbentuk denyut jantung. Janin mulai dapat dideteksi dengan ultrasound memasuki masa yang disebut embrio. Minggu ke-12, panjang mencapai 7,5 cm dan berat 1 ons. Mulai dapat menggerakkan lengan dan kaki. Jari tangan dan jari kaki sidik jari mulai terbentuk dapat tersenyum, merengut, menghisap, dan menelan jenis kelamin dapat dibedakan dapat buang air kecil. B. Memasuki masa yang disebut janin trimester kedua, 3 bulan kedua. Minggu ke-16, panjang mencapai 15 cm dan berat antara 4 hingga 7 ons, denyut jantung kuat, kulit masih transparan, bulu-bulu halus atau disebut lanugo menutupi tubuh kuku, jari tangan dan kaki terbentuk gerakan mulai terkoordinasi dapat berguling dalam cairan ketuban. Minggu ke-20, panjang mencapai 30 cm dan berat 0,25 hingga 0,5 kg. Denyut jantung dapat didengar dengan stetoskop. Biasa menghisap ibu jari, cegukan, rambut, bulu mata, dan alis sudah ada. Minggu ke-24, panjang mencapai 35 cm dan berat antara 0,5 hingga 0,75 kg. Kulit mengeriput dan diterlapisi oleh lapisan pelindung atau yang dinamakan dengan vernix caseosa. Mata mulai terbuka, kotoran dikumpulkan di usus, genggaman kuat. Trimester ketiga, 3 bulan terakhir. Minggu ke-28,
Panjang mencapai 35 hingga 42,5 cm dan berat antara 1,25 hingga 1,5 kg. Lemak tubuh mulai bertambah sangat aktif, pernapasan belum sempurna. Minggu ke-32, panjang mencapai 41,25 hingga 45 cm. Berat antara 2 hingga 2,5 kg, mempunyai periode tidur dan terbangun merespon bunyi, dapat mengambil posisi kelahiran, tulang tengkorak masih lunak dan fleksibel, mineral besi tertumpuk di hati. Minggu ke-36 sampai 38, panjang mencapai 47,5 hingga 50 cm dan berat antara 3 hingga 3,75 kg. Kerutan pada kulit berkurang. Vernix caseosa tebal lanugo jauh berkurang, aktivitas berkurang, memperolehi imunitas dari ibu. Mungkin cukup sekian, dilanjut dengan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Nia Amelia dan juga Rosainda Cayani yang udah mempresentasikan apa itu perkembangan fase prenatal, terus juga pengertian fase prenatal secara umum, terus juga tadi dibahas oleh Nia itu tentang periode prenatal, terus juga tadi juga dijelaskan sama Nia itu tentang periode germinal gitu yang berlangsung itu selama 2 minggu setelah fertilasi gitu loh. Nah, prosesnya itu kayak penciptaan zigot, terus juga pemecahan sel, terus juga melekatnya zigot ke dinding-dinding kandungan kayak gitu. Nah, setelah seminggu kemudian setelah konsepsi, nah zigot itu terdiri dari 100 sampai 150 sel kayak gitu. Nah, dan pemisahan sel terjadi setelah lapisan dalam blastocyst dan lapisan luar trophoblast terbentuk gitu loh. Nah, sel-sel ini menyediakan gizi dan dukungan bagi embrio kayak gitu. Dan yang terakhir adalah implantation, melekatnya zigot ke dinding kandungan berlangsung sekitar 10 hari setelah konsepsi. Tadi juga dijelasin tentang periode embrionik gitu atau embrio. Terus yang terakhir tadi dijelasin sama Nia Amelia tentang periode fetal atau janin. Nah, itu berlangsungnya dari 2 sampai 7 bulan setelah pembuahan. Terus juga bentuk dasar otak manusia disusun pada 2 trismeter, terus juga pertama pada masa perkembangan prenatal. Selanjutnya akan dipresentasikan penjelasan fase prenatal menurut perspektif Islam yang dijelaskan oleh Mutia Fifa. Kepada Mutia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan fase prenatal perspektif Islam. Kehidupan manusia sudah dimulai sejak sebelum lahir. Manusia diberikan ruh yang telah hidup sebelum kelahirannya di dunia dan terus berkembang dalam rahim sang ibu. Setiap tahap perkembangan itu sangatlah penting, terutama pada perkembangan janin, karena itu sangat mempengaruhi janin ke depannya kan. Dalam Islam, perkembangan fase prenatal ini dijelaskan pada surat Fatir ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwajan wa satahmilu min unsa. ولا تدعوا إلا بعلمه وما يؤمر من مؤمر ولا ينقص من أمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Yang artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah.
Surat Fatir tersebut menjelaskan bahwa awal mula terjadinya atau terbentuknya seorang manusia itu melalui tahap perkawinan antara lawan jenis, yakni bertemunya sel sperma dan ovum yang kemudian menjadi embrio yang berada pada rahim seorang perempuan. Dalam perspektif Islam, para ahli psikologi membagi periode prenatal atas beberapa tahap. Antaranya adalah yang pertama itu ada tahapan sulatin mintin atau saripati tanah. Saripati tanah ini dipakai tubuh manusia sebagai starting materials dalam proses metabolisme pembentukan nutfah di dalam sel-sel metabolisme. Oleh sebab itu, sering kali kita mendengar bahwa manusia dibuat dari tanah dan akan kembali pada tanah, dikubur. Hal ini tersebut telah terbukti bahwa manusia juga berasal dari saripati tanah yang dipakai tubuh manusia. Sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Mu'minun ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min shalatin min tin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian ada tahapan nutfah atau air mani. Tahapan ini dijelaskan pada surat Al-Mu'minun ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Yang artinya, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kata nutfah dalam ayat ini diartikan air mani yang mana asalnya itu air mani akan mampu menghasilkan manusia seperti kita sekarang ini. Jadi asal kita berasal dari air mani. Tahapan nutfah ini terjadi sejak 2 minggu pertama, yaitu sejak pembuahan atau yang bisa disebut bertemunya sel sperma dengan sel ovum. Menurut penelitian para pakar, sperma yang masuk pada ovum tidak hanya 1 atau 2, melainkan beribu-beribu sperma. Kemudian akhirnya sperma itu akan berebut untuk masuk pada ovum. Tapi tidak semua sperma yang masuk akan berhasil menjadi bakal janin. Hanya 1 atau 2 sperma yang kuat yang bisa menjadi janin. Kalau ada 2 sperma yang kuat, maka dia akan menjadi janin yang kembar. Kemudian tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh Lili Efriana. Kepada Lili dipersilahkan. Baik Muti, terima kasih. Selanjutnya tahapan yang ketiga adalah tahap alaqah, yaitu segumpal darah. Tahap alaqah ini sama dengan yang namanya tahap embrio. Tahap ini terjadi dalam 2-8 minggu setelah pembuahan yang ditandai dengan terjadinya banyak perubahan pada semua organ utama dan sistem-sistem fisiologis. Bentuk embrio belum sempurna selayaknya orang dewasa karena embrio itu masih terlalu kecil. Pada tahap ini, ada 3 sarana penting yang memantau embrio, yaitu kantong amniotik, plasenta, dan juga tali pusar. Pada tahap ini, zigot terbentuk dan akan menempel pada rahim calon seorang ibu. Proses perjalanan zigot hingga menempelnya zigot pada rahim memerlukan waktu selama 6 hari. Zigot yang menempel ini akan membentuk alaqah sampai pada hari ke-15. Alaqah adalah segumpal darah yang semakin membeku. Dijelaskan pada surat Al-Qiyamah ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa. Yang artinya, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Tahapan yang keempat adalah tahap mudghah, yaitu segumpal daging. Tahap mudghah ini dijelaskan pada surat Al-Mu'minun ayat 14, yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Dari tahapan alaqah embrio berubah bentuk menjadi permulaan tahap mudghah, yaitu pada hari ke-24 sampai 26. Pada tahap ini, calon janin berbentuk segumpal daging yang terdiri dari sel-sel atau jaringan-jaringan yang sudah atau belum mengalami diferensiasi. Pada minggu kelima, jantung mulai berdetak. Embrio mulai mengembangkan plasenta.
janin akan menyerap oksigen dan makanan dari sang ibu. Tahapan ini akan berakhir sekitar hari ke-40. Tahap mudghah ini masuk ke tahap venus atau janin dalam perspektif barat. Selanjutnya, tahapan yang kelima, yaitu tahap izoman, yang artinya pembentukan tulang. Pada masa ini, tulang akan mulai terbentuk, meskipun belum begitu jelas bentuknya, namun pada akhir minggu ke-6 akan mengalami perubahan yang cepat, yang asal bentuknya yang tidak jelas menjadi jelas. Pada minggu ke-7 terbentuklah kerangka-kerangka dan pada akhirnya embrio berbentuk manusia dengan jelas. Tahapan yang ke-6 adalah tahap lahman, yaitu penutupan tulang. Pada tahap ini, setelah mengalami pembentukan tulang dan kerangka-kerangka pada embrio atau tahap izoman, tulang-tulang yang sudah terbentuk akan diselimuti oleh otot-otot. Setelah otot terbentuk embrio dan dapat bergerak, masa ini dimulai pada akhir minggu ke-7 sampai akhir minggu ke-8. Tahapan yang terakhir adalah tahaluk, yaitu perkembangan janin. Tahaluk ini adalah akhir tahap di mana yang asalnya embrio berubah menjadi janin yang sempurna. Alat kelamin mulai terlihat jelas, berat janin mulai meningkat karena adanya otot dan daging bertambah dalam masa perkembangannya. Semua organ dapat berfungsi. Janin sudah siap hidup di luar janin, yaitu kurang lebih 6 bulan pasca pembuahan. Menurut pakar psikologi Islam, usia kandungan yang mencapai 4 bulan janin ditiupkan ruh, di mana pada saat itu terbentuk juga sifat, karakter, dan bakat janin. Selain itu, janin juga bisa merangsang stimulus eksternal seperti suara-suara dari luar, seperti suara musik klasik, suara murotal Al-Quran, dan sang ibu yang sedang mengaji. Baik, terima kasih kepada teman-temanku Mutia dan Lili ya, yang tadi menjelaskan tentang penjelasan fase pranatal menurut perspektif Islam. Tadi itu kita lihat ya teman-teman, ada surat Al-Mu'minun ayat 12, juga surat Al-Qiyamah ayat 38, dan juga tadi membahas tentang senggumpal daging ayat Al-Mu'minun ayat 14 kayak gitu. Terus juga tadi kita mendengarkan tahapan-tahapannya gitu loh. Kayak tahapan sulalatin mintin, salipati tanah, gitu. Itu juga air mani, nutfah, alaqah, segumpal darah, mudghah, segumpal daging, izoman, pembentukan tulang, terus juga lahman, penutupan tulang, terus juga tahaluk, perkembangan. Jadi di sini kita melihat bahwasannya Allah SWT itu menciptakan sebuah manusia nggak cuma-cuma gitu teman-teman semuanya. Allah SWT itu menciptakan manusia dengan detail, dengan semua aspek yang bisa kita manfaatkan dalam diri kita. Makanya kenapa Allah selalu bilang bersyukurlah kamu agar akan aku tambahkan nikmatnya gitu loh. Nah di situ kita belajar bahwasannya ya ketika kita bisa menggunakan sebuah tangan, terus juga bisa melihat, bisa mencium, itu sebuah kenikmatan yang sangat hakiki teman-teman semuanya. Terus juga saya akan mereview sedikit surat Al-Mu'minun ya, ayat 13 itu juga yang tadi dibahas oleh Mutia. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Terus di ayat selanjutnya, ayat 14, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Kita lihat teman-teman semuanya bahwasannya kita tadaburi surat Al-Mu'minun ayat 14 bahwasannya air mani itu dijadikan segumpal darah gitu. Siapa manusia yang bisa melakukan hal itu secara spesifik kayak gitu. Terus dari segumpal darah langsung dijadikan segumpal daging. Setelah segumpal daging dijadikan lagi tulang belulang. Dari tulang belulang dibungkus lagi dengan daging gitu. Setelah dengan daging dijadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Itu benar-benar Maha Suci Allah gitu loh. Nggak ada orang yang bisa menciptakan hal itu gitu loh. Secara spesifik dan secara sempurna. Nah, maka dari itu tadi penjelasan tentang fase pranatal dalam perspektif Islam gitu loh. Nah, baik teman-teman semuanya. Sekarang penjelasan tentang perkembangan kognitif, psikomotorik, dan afektif fase pranatal.
Kepada Hanif dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif, psikomotorik, dan afektif pada fase prenatal, yang dimana janin telah memiliki ingatan dalam hal kognitif, yaitu memiliki kemampuan untuk belajar, mengingat, dan merespon terhadap stimuli sensor yang mulai berkembang. Sebagaimana bayi yang baru lahir, janin pun melakukan hal yang sama. Ia mendengar, ia melihat, dan ia pun menghisap jempol, dan menggerak-gerakkan kaki dan tangan, dan sebagainya. Dan hal itu ia ingat, sehingga ketika ia keluar dari kandungan, ia sudah memahami tentang bagaimana cara ia bergerak dan bagaimana cara ia merespons sesuatu. Lalu di bagian psikomotorik. Di bagian psikomotorik, ada banyak gerakan-gerakan bayi yang distimulasi atau dirangsang oleh ibunya. Seperti ibunya telah melakukan olahraga atau hal-hal yang cukup melelahkan, maka bayi akan bergerak karena aliran darah yang begitu cepat sehingga merangsang si bayi untuk bergerak. Lalu ketika dia mulai merasa sempit, dia mulai menendang-nendang, dia mulai mencari posisi yang menurut dia nyaman, dan bayi pun mulai berlatih dengan gerakan tangan, kaki, maupun mata. Ia mulai melihat keadaan sekitarnya, ia mulai menggerakkan badan, kaki, dan tangannya agar ia benar-benar siap ketika ia lahir nanti. Dan terakhir di afektif, pengaruh respon terhadap sesuatu. Bayi mulai bisa memahami apa yang terjadi di luar, apa yang terjadi di sekitar ibunya. Ia mulai dapat mendengar, dapat memerhatikan, dan bahkan dapat merespon. Ketika ia mendengar suara yang keras, berisik, dia mungkin akan terganggu dan mulai bergerak-gerak sesuai apa yang dia dapatkan. Ketika ia mendapatkan respon Al-Quran, dia pun akan sedikit lebih tenang. Dan di sini, bayi mulai bergerak umumnya di usia kandungan 18 hingga 25 minggu pertama, atau di trimester pertama atau kedua. Lalu, di fase ini juga, banyak asupan-asupan serta pola hidup ibu yang mempengaruhi perkembangan si bayi ini. Karena asupan dan pola hidupnya mempengaruhi syaraf-syaraf dan perkembangan serta pertumbuhan ia di dalam janin. Baik, terima kasih. Silakan lanjut oleh moderator. Baik teman-teman semuanya, tadi dijelaskan oleh Hanif itu tentang perkembangan kognitif, psikomotorik, dan juga afektif di fase prenatal. Nah, apa sih itu kognitif? Saya mereview sedikit. Kognitif adalah ingatan atau kemampuan untuk belajar, mengingat, dan merespon terhadap stimuli sensori mulai berkembang kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah dia tuh punya kemampuan gitu loh untuk meningkatkan daya ingat sang bayi gitu di saat di kandungan. Nah, kalau psikomotorik, apa sih itu psikomotorik? Nah, itu kayak misalkan psikomotorik adalah suatu gerakan fisik kayak gitu. Contoh kayak menggerakkan kaki, terus juga menggerakkan tangan dalam pada masa kandungan kayak gitu. Jadi contoh kalau misalkan ada bayi itu yang kayak menggerakkan kaki atau tangannya di dalam perut sang ibu, itu namanya perkembangan psikomotorik kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah perkembangan afektif. Nah, itu adalah sebuah pengaruh respon terhadap sesuatu. Dapat merespon kepada suara ibu dan mengembangkan rasa suka kepada suara tersebut. Kayak contoh, ada Al-Quran gitu. Ada suara murotal Al-Quran yang didengarkan di perut sang ibu gitu. Terkadang ada bayi yang merespon hal itu gitu. Entah itu melakukan tendangan, entah itu melakukan dan lain sebagainya lah kayak gitu. Karena saya bukan perempuan, jadi saya kurang tahu gitu. Tapi ya begitulah, kayak contoh misalkan saya sempat diskusi juga sama orang tua saya. Jadi kalau misalkan ketika ingin melihat sang bayi itu merespon sesuatu, kita harus merangsangnya gitu loh. Kayak contoh sang ibu ini mengelus-elus perutnya dan lain sebagainya kayak gitu. Itu sih mungkin perkembangan efektif yang saya tahu gitu. Oke.
Selanjutnya itu pengaruh prenatal terhadap tingkah laku postnatal yang insya Allah disampaikan oleh Siti Khofifah. Karena kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh prenatal terhadap tingkah laku postnatal. Yang pertama yaitu pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ada dua macam, yaitu yang pertama faktor eksternal dan ketegangan emosional. Faktor eksternal dapat yang isinya ada sinar ronsen, thalidomid, dan obat-obatan keras. Nah, yang ketiga ini sangat mempengaruhi sekali dalam perkembangan pengaruh prenatal dalam tingkah laku postnatal. Sinar ronsen dapat mempengaruhi tingkah laku motorik, gerak bebas, pembuangan aktivitas, dan belajar diskriminatif. Akibat dari penyinaran ini memiliki hubungan dengan usia kehamilan. Makin banyak dosis penyinaran maka makin buruk akibatnya. Terus pemakaian obat-obatan penenang seperti softenon atau thalidomid dapat mengakibatkan cacat berat. Penelitian antara tahun 1959 sampai 1962 menemukan bahwa cacat yang disebabkan thalidomid terjadi antara hari ke-34 dan ke-50. Jadi antara minggu ke-5 dan ke-7 usia kehamilan. Yang terakhir, usaha-usaha pengguguran kandungan dengan menggunakan obat-obatan keras pada usia kehamilan awal dapat menyebabkan gangguan perkembangan. Yang selanjutnya yaitu ketegangan emosional. Ketegangan emosional ini dapat berpengaruh pada kenaikan aktivitas yang sangat menyolok pada fetus. Penelitian yang pernah dilakukan membuktikan bahwa wanita dengan susunan syaraf otonom yang labil mempunyai fetus yang paling aktif. Fetus yang aktif pada waktu dilahirkan memiliki berat badan yang kurang serta menunjukkan masalah-masalah makan. Menurut penelitian Stout 1957-1958 dalam Monk 1992 menemukan bahwa kegoncangan psikis dalam 2 bulan pertama dapat menyebabkan gangguan sentral, misalnya mongolismus atau Down syndrome. Yang terakhir, bila ketegangan psikis terjadi pada usia fetal, maka dapat terjadi sindrom nafsu terhambat, yakni sedikit aktivitas, sedikit spontanitas, pada umumnya terjadi suatu tingkah laku yang apatis. Selanjutnya, sikap ibu. Sikap menerima atau menolak terhadap kehamilannya berpengaruh terhadap bayi yang dilahirkannya. Seperti tahayul. Nah, tahayul di Indonesia menjadi masalah karena terutama mengenai pengaruh tingkah laku orang tua terhadap bayi yang akan dilahirkan. Ada anggapan bahwa selain itu, ibu hamil sering ngidam, misalnya menginginkan makanan yang aneh, buah-buahan masam, bauan tertentu. Hal itu dapat diterangkan bahwa dalam diri ibu adanya pengaruh keadaan hormonal terhadap psikis ibu. Ada anggapan bahwa sikap menolak dari pihak ibu terhadap janin dalam kandungan akan diteruskan sesudah anak dilahirkan. Namun, hasil penelitian Geisler di Jerman Timur dan Seth et al. Di Amerika dalam Moss 1992 menunjukkan bahwa lebih dari 90% jumlah ibu yang semua menolak berubah mempunyai sikap yang positif terhadap anak sudah dilahirkan. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa ada perubahan sikap ibu terhadap anak yang dikandungnya, yakni dari sikap positif ke negatif dan dari sikap negatif ke positif. Dan sikap yang berubah-ubah itu akhirnya menjadi positif, yaitu sikap menerima terhadap anak yang dilahirkan. Jadi ngidam itu termasuk dari pengaruh hormon terhadap psikis ibu. Selanjutnya, balik lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Siti Khofifah tadi penjelasan sedikit tentang pengaruh prenatal terhadap tingkah laku postnatal. Nah, jadi itu ada namanya faktor ekstern, faktor dari luar kayak sinar ronsen, terus juga thalidomid, terus juga obat-obatan keras. Itu kan pengaruh dari eksternal kayak gitu dari luar. Nah, terus juga kayak ada ketegangan emosional, ketegangan psikis pada bulan pertama menyebabkan kelainan yang namanya itu mongolismus atau Down gitu. Nah, juga sikap ibu juga itu sangat mempengaruhi. Tadi kan dijelaskan tentang adanya tahayul dan lain sebagainya. Gitu. Oke, baik. Sekarang yang terakhir, ini dari saya sendiri gitu. Tips agar anak semasa dalam kandungan berkembang dengan baik. Ini mungkin adalah salah satu pembahasan yang
notabene itu sangat penting ya bagi calon ibu dan bagi ibu yang mengandung kayak gitu. Kenapa? Karena tips ini di dalam kandungan, siapa sih yang nggak mau kalau misalkan anak itu terlahir dengan cara yang sempurna, terlahir juga dengan fisik yang sempurna gitu. Pasti semua ibu menginginkan hal itu gitu loh. Nah, ini sedikit tips-tips dari saya, maksudnya dari teman-teman semuanya yang ada di presentasi pada siang hari ini. Ada 5 tips teman-teman semuanya. Oke, pertama itu adalah janin mendapatkan asupan yang baik dari makanan yang dimakan ibunya. Nah, jadi gini semuanya, bahwasannya janin itu akan mendapatkan gizi yang baik ketika ibunya itu memakan asupan-asupan makanan yang bergizi kayak gitu, kayak 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu bisa dicontohkan oleh ibu-ibu yang mengandung kayak gitu. Nah, kenapa sih harus makan 5 sehat 4 sempurna? Karena nantinya ketika bayi itu melahirkan akan mempunyai fisik yang sempurna begitu. Tadi yang kedua ya, lingkungan harus mendukung dan membantu ibu hamil agar tetap terjaga emosinya dan lebih siap dan bahagia atas kelahirannya. Nah, lingkungan yang dimaksud tersebut objeknya adalah suami gitu. Jadi suami ini harus mendukung gitu, mendukung dan membantu sang istri untuk tetap terjaga emosinya, moodnya dan lain sebagainya, kayak ketika istrinya ini meminta apa, kayak sedang ngidam ya bahasanya itu, ya sang suami ini mesti peka dan mesti memberikan yang terbaik untuk istrinya gitu. Yang ketiga, mendengarkan murotal dan perkataan yang baik, baik ibu dan maupun janin. Nah, tadi saya jelaskan di awal bahwasannya pendengaran murotal itu sangat efektif untuk sang janin gitu loh. Ada berbagai studi kasus bahwasannya terkait sang anak ini didengarkan murotal. Sang janin ini tuh merespon dengan baik terhadap pendengaran yang didengarkan oleh sang ibu terkait murotal tersebut kayak gitu. Dan yang keempat itu adalah ibu hamil harus jauh dari asap rokok, polusi udara dan semacamnya agar janin itu tidak terkontaminasi oleh sesuatu yang tidak diinginkan kayak gitu. Kenapa? Karena ya kita tahu lah bahwasannya asap rokok ini mengandung nikotin yang sangat berbahaya kayak gitu. Nah, itu juga mempengaruhi janin saat dilahirkan kayak gitu. Entah itu ada kerusakan di organ dalam atau organ luar, itu kita nggak bisa memprediksinya gitu. Tapi hal-hal yang negatif seperti ini harus dijauhkan. Kenapa? Karena supaya kedepannya itu agar sang janin ini berhasil dilahirkan sebagai anak itu bisa terlahir dengan sempurna gitu teman-teman semuanya. Nah, yang terakhir adalah suami dan ibu hamil mengikuti pelatihan mengurus bayi dan juga senam kesehatan untuk ibu hamil agar tetap fit dan lebih yakin serta tidak khawatir untuk kelahirannya nanti. Nah, ini adalah sebuah tips yang dimana ibu hamil ini harus mengikuti senam-senam pelatihan untuk nantinya melahirkan kayak gitu. Kenapa? Karena nantinya saat melahirkan semua ereksi atau otot-otot yang ada di perut sang ibu itu kan akan menegang kayak gitu. Nah, butuhnya 9 bulan untuk yang namanya senam itu sangat dibutuhkan untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Karena kenapa? Karena untuk meregangkan otot-otot yang nantinya akan tegang saat ingin melahirkan. Mungkin itu dari tips ibu hamil gitu ya. Oke, baik. Terakhir ya, sebelum kita tutup, ada penampilan sedikit video dari pemakalah pada siang hari ini. Pada Hanif dipersilakan nih. Oke, karena ada kesalahan teknis ya. Mungkin bisa dijawab dulu nih pertanyaan-pertanyaan dari dosen kita, Ibu Mila, dan juga pertanyaan dari teman kelas kita namanya Aldi Artati. Mungkin teman-teman ada yang bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, saya akan menjelaskan pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya itu adalah, ayo. Nah, bentar ya, saya cari dulu. Nah,
pertanyaannya adalah, ini pertanyaan Bu Mila dulu nih. Janin sudah bisa melihat, mendengar semua panca indera pada tahap berapa bulan janin merasakan? Itu pertama. Si ibu sedang sedih, janin merasakan kayak gimana? Gerakan janinnya gimana? Itu pertanyaan dari Bu Mila. Nah, yang kedua, pertanyaan dari Alia. Mau bertanya, mungkin kelompok 1 bisa meluruskan hal-hal yang sering didapatkan di TV atau orang-orang awam tentang masalah ngidam. Kalau dilihat di sinetron, sering ada adegan Bumil yang ngidam minta sesuatu dan Bumilnya bilang, ini anakmu loh yang minta. Mungkin bisa dijelaskan dengan konkret atau tidak, serta meluruskan. Mungkin bisa dijelaskan secara konkret atau tidaknya serta meluruskan. Oke, teman-teman semuanya, itu pertanyaan dari Ibu Mila dan juga ada teman kita, Lia Hartati. Bisa dijelaskan teman-teman semuanya. Ada yang ingin menanggapi? Izin menjawab. Halo, izin menjawab, kedengeran nggak? Kedengaran, Popi? Ya, kedengeran. Mau menjawab dari pertanyaan Alia, kalau misalkan ibu hamil yang sering ngidam itu tuh di dalam diri si ibunya itu adanya pengaruh keadaan hormonal terhadap psikis ibu. Jadi kayak misalkan menginginkan makanan kayak buah-buahan. Nah, itu tuh dari pengaruh dari si ibunya tuh suka mual-mual, kayak baunya keringat suaminya, kayak gitu-gitu. Itu ada keadaan hormonal terhadap psikis ibu. Oke, baik. Ada lagi yang mau dijawabkan? Oke, baik teman-teman semuanya. Tadi ada juga kendala jaringan ya oleh Hanif gitu. Nah, sekarang pertanyaan dari Bu Mila nih teman-teman semuanya. Tadi pertanyaan Alia udah terjawab kan ya? Udah ya. Sekarang pertanyaan dari Bu Mila yang insya Allah dijawabkan oleh Hanif. Nah, pertanyaan apa? Pertanyaan itu adalah sebentar ya. Janin sudah bisa melihat, mendengar, dan semua panca indera pada tahap berapa bulan janin merasakan. Gitu. Terus juga si ibu sedang sedih, janin merasakan kayak gimana? Gerakan janinnya gimana? Itu mungkin pertanyaan dari Bu Mila. Mungkin monggo Hanif bisa dijawab pertanyaan dari Bu Mila. Oke, baik. Pada usia kehamilan berapa bayi mulai bisa bergerak? Ada beberapa versi. Pertama, bayi terus bergerak sejak masih proses pembuahan, dari bentuk sel hingga ia dilahirkan, bayi terus bergerak. Namun, ada juga versi selanjutnya yang di mana ada fase-fase tertentu dan ada rangsangan tertentu yang membuat bayi itu bergerak. Seperti contohnya, bayi mulai bisa melihat pada usia kandungan 8 bulan umumnya, walaupun ada juga yang lebih lambat atau lebih cepat. Ada juga yang mengatakan bahwa bayi mulai menendang-nendang karena mulai merasa sempit dan mulai ingin melatih tubuhnya atau perkembangan psikomotorik dan kognitif di sini berlaku. Ia mengingat-ingat apa yang ia lakukan dan apa yang ia perbuat di perut ibunya, hingga ketika ia lahir atau dia muncul di dunia, dia telah siap. Itu untuk jawaban yang pertama. Yang kedua, ketika ibu sedih, apakah si bayi merasakan sedih juga? Mungkin jawabannya bukannya dia merasakan sedih, tapi efek dari perasaan si ibu itu mempengaruhi kesehatan ibunya dan juga berpengaruh kepada darah dan asupan oksigennya. Mungkin ini lebih tepatnya di bidang kesehatan. Yang jelas pada intinya ketika ibu hamil merasakan hal-hal yang buruk, maka akan berdampak juga ke bayinya, dari kesehatannya, dari perkembangannya maupun pertumbuhannya. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Akina Hanif atas jawabannya. Mungkin ada sedikit tambahan dari teman-teman semuanya.
Apakah ada? Sebelum kita tutup, silakan yang ingin bertanya atau ingin menambahkan. Mungkin dari Mutia ada yang mau ditambahkan? Tidak, Faldo. Oh, nggak ada. Baik. Ocha mungkin ada tambahan, Ocha? Ocha Indah Cayani. Ada tambahan? Ya. Oke. Lilia Fiana ada tambahan mungkin? Tidak ada. Sudah cukup. Dari Nia Amelia Husada Putri? Ini cukup. Cukup ya. Dari Hanif Kuddah Anies Baswedan? Apakah ada? Hanif? Nif? Udah cukup. Cukup. Siti Kopipah. Nggak ada. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang udah mempresentasikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga teman-teman audiens dan Ibu Mila bisa menerima presentasi kita dengan baik, dan juga mohon maaf apabila ada kendala-kendala teknis. Ada kendala teknis terkait presentasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya juga bisa mempresentasikan semua tugasnya dengan baik. Oke, sebelum penutupan ada sedikit penampilan video dari Mutia ya. Silakan Mutia yang tadi pengen ditampilkan videonya. Habis itu kita tutup. Sebentar ya, maaf tadi ada kendala teknis. Dalam video berikut ini akan diperlihatkan aktivitas bayi yang masih ada di dalam kandungan. Dan lihatlah perbedaannya saat tidak dibacakan Al-Quran dan pada saat dibacakan Al-Quran. Kita bisa lihat bahwa reaksi bayi terhadap dua suara tersebut sangatlah berbeda. Saat bayi mendengarkan suara Al-Quran, dia tampak lebih tenang dan seakan-akan ikut mendengarkan dengan seksama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Berbeda saat dia mendengarkan suara lain. Ini membuktikan bahwa meskipun bayi tersebut belum mengetahui apapun di dunia ini, namun ia telah mengenal penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Oke, baik. Video yang barusan ditampilkan ini masih berkaitan dengan perkembangan afektif ya. Yang tadi sudah dijelaskan, bisa kita lihat janin akan merespon baik apabila disediakan ayat-ayat Al-Quran, dan juga si janin ini akan tenang apabila mendengar lantunan suci Al-Quran. Nah, oleh karena itu kita sebagai keluarganya juga harus selalu menyetelkan hal-hal baik atau mendengarkan hal-hal baik yang berkaitan tentang Al-Quran, As-Sunnah, dan lain sebagainya. Nah, jika kita menyetelkan Al-Quran ini di dekat ibu hamil, agar kelak nantinya nih janin yang berada di kandungan akan mempunyai anak yang akhlak yang baik, soleh dan soleha, dan lain sebagainya. Yang moderator banyak kurangnya mungkin ya teman-teman, banyak kurangnya. Saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari kita semuanya dan saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Aminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita foto dulu. Rekornya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.